Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Soleh Akmal Nur Saki, mahasiswa Politeknik Harapan Bersama, program studi D3 Teknik Elektronika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek UAS mata kuliah CAD, yaitu buatlah perancangan instalasi listrik menggunakan AutoCAD dengan kriterianya sebagai berikut. 1. Gunakan konstruksi garis lurus, konstruksi busur dan lingkaran. Yang kedua, berikan simbol instalasi listrik beserta keterangan di setiap bagian. Kemudian yang ketiga, tampilkan informasi gambar melalui etiket. Yang keempat, tampilkan besaran ukuran elemen yang dibuat. Yang kelima, bentuklah gambar yang telah dibuat menggunakan proyeksi vektorial berupa isometri. Kemudian yang keenam, berikan toleransi gambar teknik dengan jenis khusus dan geometrik. Nah, di sini saya telah membuat gambar pada AutoCAD 2015. Di sini ada dua buah gambar, yaitu gambar instalasi listrik, denah instalasi listrik, dan gambar proyeksi isometri. Nah, untuk gambarnya telah saya ekspor menjadi PDF. Untuk penjelasan dari nomor 1, poin nomor 1, gunakan konstruksi garis lurus, busur, dan lingkaran. Konstruksi garis lurus saya gunakan dalam gambar untuk membangun tembok dan instalasinya, seperti itu. Kemudian dalam gambar proyeksi juga sama. Kemudian gambar busur atau lingkaran, untuk busur itu untuk pintu dan lingkaran untuk beberapa komponen yang digunakan dalam instalasi listrik. Nah, di sini ada silinder juga digunakan untuk membuat pilar di depan rumah, ini pilar tembok. Kemudian poin yang kedua, berikan simbol instalasi listrik di setiap bagiannya. Instalasi listrik yang berada di rumah saya ada mungkin untuk lampunya ya bisa dihitung, yaitu 18 titik. Kemudian untuk saklar tunggalnya ada 4 titik, saklar ganda 7 titik, untuk terminal kontaknya 8 titik, meterannya 1 titik, MCB-nya 1 titik, dan jala-jalanya 1 titik. Jala-jala di sini adalah sumber listrik yang tersambung dengan jaringan PLN. Nah, kemudian poin selanjutnya, tampilkan informasi gambar melalui etiket. Dalam etiket ada beberapa keterangan yang perlu kita cantumkan agar gambar jelas maksud dan tujuannya. Yang pertama, nama gambar ini adalah gambar instalasi denah rumah, digambar oleh saya sendiri, kemudian diperiksa oleh Pak Ulil. Di sini ada keterangan tempat Politeknik Harapan Bersama di Teknik Elektronika. Untuk keterangannya ada keterangan skala, kemudian satuan, ukuran kertas, dan tanggal dibuat. Untuk skala, saya menggunakan skala 1:100 dengan analoginya seperti ini. Untuk ukuran rumah itu ukurannya 25 kali 12 meter. Katakanlah ini 12 meter. Nah, dalam gambar yang telah dibuat ini aku menggunakan 250 mm dan 118 mm. Nah, itu akan diubah menjadi satuan meter dengan skala 1:100. Seperti itu. Untuk gambar proyeksi isometrinya juga sama, tapi untuk skalanya saya perkecil menjadi 1:200 dikarenakan apabila saya menggunakan skala 1:100 maka ukurannya jauh lebih besar, sehingga tidak muat pada frame atau area kerja di sini dengan ukuran A4 seperti itu. Kemudian
menampilkan besaran ukuran elemen yang dibuat. Besaran ukuran di sini saya menggunakan annotation yaitu berupa linear untuk menghasilkan rank nilai panjang dari suatu objek. Apabila misal contoh ada sebuah kamar di sini, saya tarik dari sisi paling kiri dan sisi kanannya, tarik ke atas yaitu sebesar 40 mm dengan skala 1:100. Saya asumsikan ini adalah 4 meter seperti itu. Nah, kalau yang ini itu setengahnya, jadi 250 dibagi 2 seperti itu. Nah, kalau misalkan membuat ini besaran ukuran elemen. Nah, untuk yang miring itu kita menggunakan ini Allegiant. Itu digunakan untuk mengukur suatu objek yang kedudukannya miring, tidak simetris. Nah, kemudian bentuklah gambar yang telah dibuat menggunakan proyeksi vektorial berupa isometri. Proyeksi isometri itu bisa dikatakan sebuah proyeksi atau sudut pandang dengan sisi kemiringannya itu sama-sama 30 derajat, yaitu sudut kemiringannya antara sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri itu sebesar 30 derajat, seperti itu. Nah, ini sudah digambar. Kemudian berikan toleransi gambar teknik dengan jenis khusus dan geometrik. Untuk geometrik, toleransi geometrik itu seperti ini. Jadi besaran suatu bangunan atau tembok kita bisa menambahkan toleransi geometrik. Nah, untuk toleransi jenis khusus itu menggunakan beberapa simbol atau karakter tertentu. Misalkan simbol untuk huruf A. Huruf A di sini mengacu pada titik tembok yang berhadapan atau bertabrakan langsung dengan lantai. Di sini toleransi tegak lurus 0,15 objek tegak lurus. Nah, huruf identifikasinya adalah huruf A. Jadi tembok antara lantai itu harus tegak lurus dengan toleransinya minimal 0,15. Kemudian yang B itu kemiringan sudut. Jadi sebuah atap genteng itu biasanya bentuknya segitiga. Nah, dari sudut yang telah ditentukan terdapat toleransi sebesar 0,15. Kemudian ada 3 pilar di sini dengan toleransi silindernya itu permukaan silinder yang dimaksud itu 0,15. Kita identifikasikan dengan huruf C yang bersinggungan langsung dengan huruf D. Huruf D di sini adalah lantai, permukaan datar. Nah, sebuah pilar ini langsung bersinggungan dengan lantai. Makanya di sini ada huruf D. Kemudian toleransi, ini sudah. Toleransi yang huruf D, permukaan datar. Berarti sudah. Cetak gambar menggunakan kertas A3 dengan memperhatikan standar gambar ISO. Nah, untuk satu buah ukuran kertas di sini itu ukurannya 4. Berarti apabila ada 2 gambar ini menggunakan ukuran kertas A3. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.